Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Hari ini Ibu akan membahas tentang tahap-tahap pembelahan sel, mitosis, dan meiosis yang merupakan lanjutan dari pembahasan materi sebelumnya. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu, pembelahan mitosis berlangsung 1 kali dan pembelahan meiosis berlangsung 2 kali, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Baik, mari kita mulai. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah membentuk 2 sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut benang gelendong pembelahan atau benang spindle yang menghubungkan kedua sentriol. Jadi, gelendong pembelahan terbentuk. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin. Benang-benang kromatin kemudian memendek, menebal, dan memadat menjadi kromosom. Pada kromosom, bagian yang menggenting disebut sentromer. Sentromer adalah bagian kromosom yang tidak bisa menyerap zat warna. Masing-masing sentromer mengandung kinetokor, yaitu tempat mikrotubulus terikat. Selanjutnya, kromosom berduplikasi membujur menjadi 2 bagian yang masing-masing disebut kromatid. Karena itulah, kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Kemudian anak inti atau nukleolus mengecil yang pada akhirnya menghilang. Dengan demikian, kromatid benang spindle meluas keluar ke segala arah dan disebut sebagai aster. Di akhir profase, selubung inti sel pecah, dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindle di kinetokor. Kromosom yang telah berduplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajar pada bidang pembelahan atau ekuator. Metafase, yaitu periode selama kromosom berada pada bidang pembelahan atau ekuator. Benang gelendong pembelahan masih ada dengan sentromernya, seolah kromosom berpegang pada benang gelendong pembelahan, sehingga pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Anafase. Pada tahap anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama, yaitu kromosom induk dan kromosom anakan jumlahnya sama. Telofase. Pada tahap telofase, kromatid-kromatid mengumpul pada kutub-kutub yang berlawanan. Benang gelendong pembelahan menghilang, kromatid memanjang kembali membentuk benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus bergabung, terbentuk kembali. Kromosom mulai meregang, cincin pembelahan terbentuk, sehingga sel induk dan sel anakan terpisah. Pada pembelahan mitosis, ada yang disebut fase interfase. Pada fase ini dinamakan tahap istirahat. Sebenarnya kurang tepat, karena pada fase ini, sel justru mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Pada fase ini, kromosom tidak tampak. Seperti yang sudah Ibu bahas pada materi sebelumnya, pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing sel anakan memiliki jumlah dan sifat kromosom yang sama dengan sel induknya. Pada pembelahan ini terjadi pembagian inti atau karyokinesis dan pembagian sitoplasma atau sitokinesis.
Mitosis merupakan mekanisme memperbanyak sel atau pertumbuhan, berlangsung mulai dari terbentuknya zigot yang bersifat diploid. Sel-sel tertentu seperti otot dan saraf tidak lagi membelah pada batas-batas tertentu. Sel-sel yang telah mengalami pembelahan diferensiasi tidak lagi membelah secara mitosis. Sampai sini semoga bisa dipahami. Selanjutnya, tahap-tahap pembelahan meiosis. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Perbedaannya terletak pada adanya kromosom homolog yang berpasangan. Meiosis 1 terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 1, sel diploid atau 2N. Tahapannya, profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Meiosis 2 juga terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Meiosis 2, sel haploid atau N. Tahapannya, profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Terakhir, telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Telah dibahas sebelumnya, pembelahan meiosis terjadi 2 kali yang berlangsung pada organ kelamin. Satu sel induk yang diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N, di mana jumlah kromosomnya separuh dari jumlah kromosom induknya. Demikian pembahasan dari Ibu tentang tahap-tahap pembelahan sel mitosis dan meiosis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.